Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Channel. Jadi di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk kilas balik logo Microsoft Windows dari masa ke masa. Bosen banget pak nge-review terus, kalian juga ngerasa udah bosen dengan konten-konten Kudetek yang saya bawakan gitu kan. Jadi ya saya bawa kalian untuk kilas balik logo Microsoft Windows dari masa ke masa cuy. Singkatnya, Windows itu merupakan salah satu produk dari Microsoft yaitu berupa sistem operasi. Di awal kemunculannya pada tahun 1983, Microsoft Windows 1.0 itu bersaing langsung dengan Finder yang merupakan nama lain dari sistem operasi Apple Lisa. Namun Microsoft Windows 1.0 itu terkenal dengan jiplakannya yang katanya tuh niru Apple Lisa cuy. Tapi itu kan masa lalu pak ya kan. Masa lalu tuh ya emang boleh lah diingat. Sekarang ya semua orang tuh hampir semua orang ya pasti ya menggunakan sistem operasi Microsoft Windows pastinya. Menurut data dari Statista, Microsoft Windows itu sempat menguasai pasar sistem operasi sekitar 82,8% dari seluruh dunia. Gila bu. Ya angka tersebut tuh yang ngebuat Bill Gates itu jadi manusia terkaya, ya manusia super terkaya di muka bumi ini pak. Kayaknya sampai sekarang juga masih kaya juga tuh orang. Yaudah nggak usah lama-lama untuk pembukaannya, kita langsung aja ngeliat ya tuh kilas balik logo Microsoft Windows dari masa ke masa. Kita lihat logo pertama. Logo pertama yang dipakai oleh Microsoft Windows seperti ini penampakannya cuy. Dipakai di 3 generasi Windows, mulai dari Windows 1.0 yang rilis di pasaran pada tahun 1985, lalu di Windows 2.0 di tahun 1987 dan terakhir dipakai di Windows 2.1X di tahun 1988. Secara tampilan malahan mirip logo Windows 8 ke atas sih cuy ya. Sama-sama berdesain jendela dengan 4 kotak. Cuma layout kusen jendelanya tuh nggak simetris gitu tuh. Pasti kulinya bukan kuli Jawa nih. Makanya layout kusennya mencong-mencong gitu. Untuk warnanya juga biru, sama kayak Windows 8 ke atas. Bedanya di sini pakai biru muda. Secara overall, logo Windows pertama ini malah keren ya. Sudut-sudutnya tuh nggak kaku macam logo dari masa depan. Dan kita lanjut logo yang kedua yang dipakai pada Microsoft Windows 3.0 pada tahun 1990 cuy. Menurut saya pribadi itu terjadi degradasi atau penurunan desain ya dari logo kedua ini. Malah lebih keren logo pertama yang rilis 5 tahun lebih awal dibandingkan dengan logo kedua ini cuy. Lihat aja desainnya. Emang masih menggunakan desain jendela sih, tapi di logo kali ini kusennya tuh udah rapi cuy. Mungkin udah direnov kali ya ke tukang kusen lainnya. Jadi lebih beraturan gitu. Tapi pilihan warna dengan gradasi hitam putih, menurut saya pribadi tuh malah jadi kurs gitu loh. Dibanding warna biru muda yang dipakai di logo pertama. Tapi gelapnya logo Microsoft Windows 3.0 ini tuh nggak ngaruh sama sekali sama penjualan cuy. Bahkan bisa dibilang Windows 3.0 menjadi salah satu Windows tersukses berkat penjualannya yang menakjubkan. Bahkan menurut data nih, dari 40 juta komputer pribadi atau komputer rumahan yang kita pakai ini, itu 95%-nya pakai sistem operasi Microsoft Windows 3.0 ini. Itu angka yang mencengangkan bukan nih 95%. 5%-nya siapa ini? Kita lanjut ke logo yang ketiga yang dipakai oleh Microsoft Windows 3.1 di tahun 1992 dan Microsoft Windows 3.2 pada tahun 1994 cuy. Logo inilah yang jadi cikal bakal logo Windows 7 cuy, yang punya 4 warna kontras. Secara desain masih mempertahankan desain jendela. Selain desain jendela dengan 4 kotak, di logo ketiga ini dikasih efek ibarat bener gitu cuy, yang filosofinya adalah pergerakan, karena Windows itu akan terus bergerak dan terus berkembang gitu. Sedangkan 4 warna yaitu merah, hijau, kuning, dan biru itu dipilih karena punya kontras yang baik buat mata manusia. Alasan yang cukup saintis sekali ya sepertinya. Tapi kalau nggak mau ribet tuh sebenarnya tinggal bilang aja terinspirasi dari lagu Pelangi-Pelangi Alangkah Indahku, merah, kuning, hijau di langit yang biru, lagu dari Indonesia gitu aja. Pak, jangan malu-malu. Next, kita lanjut ke logo yang keempat. Jadi di video kali ini tuh kita bahas logonya aja ya, nggak bahas kayak selengkap-lengkapnya itu nggak. Logo yang keempat ini dipakai pada tahun 1995, lebih tepatnya pada Microsoft Windows 95. Nah, fakta uniknya tentang Windows 95 itu diperkenalkannya Internet Explorer sebagai browser bawaan dari Microsoft Windows. Sampai akhirnya Internet Explorer didiscontinue pada tahun lalu cuy. Balik lagi ke logo dari Windows 95 yang masih punya desain sama dengan logo ketiga cuy, yaitu sebuah jendela dengan 4 kotak warna-warni yang punya efek kibaran. Bedanya di Windows 95 ini si jendelanya agak miring cuy, sekitar 45 derajat lah kira-kira. Bedanya lagi ada di warna dalam kotak jendela yang nggak sekontras logo ketiga tadi cuy. Dan perbedaan lainnya adalah background logonya seakan-akan itu terbang di langit biru yang cerah. Mungkin filosofinya Windows ini perkembangannya itu makin pesat cuy. Menurut International Data Corporation, pada akhir 1998, Windows 95 adalah OS desktop yang paling banyak digunakan dengan 57,4% pangsa pasar. Tapi penjualannya itu nggak sebesar Microsoft Windows 3.0 ya. Karena mungkin ya memang di tahun ini itu banyak banget sistem operasi bertebaran cuy. Jadi angka 57,4% tuh beneran gede banget lah. Masih bikin Bill Gates tuh kaya gitu ya. 8
calon turunan. Kita lanjut logo yang kelima cuy, yang dipakai di Microsoft Windows 98 pada tahun 1998 pastinya. Nggak jauh beda dari logonya Windows 95, masih pakai desain jendela dengan 4 kotak warna-warni yang berkibar di langit yang lebih cerah cuy. Karena background langitnya lebih cerah, yang artinya berada di lapisan atmosfer yang makin tinggi. Begitulah kira-kira filosofi dari Microsoft Windows 98. Dan kita lanjut ke logo yang nomor 6 nih, yang agak beda nih cuy. Dipakai di Microsoft Windows Me yang rilis pada tahun 2000. Buat yang penasaran, Me itu artinya Millennium Edition. Jadi tahun 2000 itu kan disebutnya milenium baru cuy. Kayak anak-anak kita lah gitu. Kayak anak-anak kita maksudnya, kayak kita-kita ini yang lahir pada tahun 2000 ini. Nah, Microsoft Windows tuh rilis edisi khusus buat merayakan milenium baru cuy. Sayangnya, Microsoft Windows Me ini terbilang kurang sukses karena memang masalah stabilitas. Untuk logonya sendiri masih membawa desain sebuah jendela dengan 4 kotak warna-warni yang berkibar. Bedanya, logo ini nggak lagi berkibar di awan karena background logo ini merupakan 3 buah kotak berwarna hijau, biru, dan oranye. Filosofinya kira-kira mewakili teks dari multimedia yang jadi nilai jual utama pada edisi Windows Me ini, yaitu Previous, Play, dan Next. Dan selanjutnya nih, yang menurut saya ini paling epic atau gimana dah, paling bagus dah, yang dipakai pada Microsoft Windows XP pada tahun 2001 cuy. Berbeda dengan Windows Me, Windows XP mulai banyak pujian berkat tampilannya lebih intuitif dan kinerjanya lebih stabil. Nggak cuma sistem operasinya aja yang dapat pujian cuy, logonya juga dapat pujian juga. Masih menggunakan desain jendela dengan 4 kotak warna-warni. Bedanya efek kibaran di sebelah kiri logonya dihilangkan. Border dari jendela yang biasanya saya sebut kusen itu juga dihilangkan juga, menjadikannya lebih elegan. Apalagi sentuhan 3D-nya membuat logo ini seakan benar-benar berkibar cuy. Bener aja emang penjualannya itu berjaya dari tahun 2001 sampai 2014. Menjadikannya salah satu seri Microsoft Windows tersukses jika ngelihat periode penjualannya selama 14 tahun. Gila sih Windows XP nih. Kita lanjut logo yang ke-8 yang digunakan pada Microsoft Windows Vista pada tahun 2007. Secara keseluruhan, Windows Vista tuh menawarkan tampilan yang lebih modern dan elegan dibandingkan dengan Windows XP cuy. Tapi hal itu membuat Windows Vista menuai kritikan karena kompatibilitas atau spesifikasi yang dibutuhkan tuh tinggi cuy. Jadi pas booting itu diperlukan waktu yang lebih lama gitu loh. Tampilan yang lebih elegan mereka bawa juga di logonya cuy. Masih menggunakan desain dari Windows Flag, Microsoft memberi background berupa lingkaran bernuansa gelas kaca dengan warna latar gradasi biru tua dan biru muda. Filosofi dari lingkaran ini adalah fitur baru yang bernama Windows Aero yang merupakan tema dari interface yang dipakai oleh Windows Vista cuy. Detail lainnya adalah terdapat gradasi warna putih terang yang memancar dari tengah bingkai Windows Flag ini. Berlanjut ke logo yang nomor 9 nih, yang mungkin sampai sekarang kalian masih pakai kali ya. Ini adalah Windows 7 pada tahun 2009 cuy, yang merupakan penerus dari Windows Vista. Secara tampilan umum, Windows 7 masih menggunakan Windows Aero yang diperkenalkan pada Windows generasi sebelumnya, yaitu Windows Vista. Tapi Windows 7 tuh mendapat banyak pujian cuy, karena kinerjanya itu lebih cepat dan stabil, dan kompatibilitas atau spesifikasi yang dibutuhkan itu lebih rendah dibandingkan dengan Windows Vista. Dan hasilnya, pada 23 Juni 2010, Windows 7 tuh telah terjual lebih dari 150 juta kopi yang menjadikan sistem operasi dengan penjualan tercepat dalam sejarah dengan 7 kopi terjual setiap detiknya cuy. Bahkan cuma butuh waktu 30 bulan buat Microsoft ngejual 600 juta kopi. Ini yang resmi dari Microsoftnya cuy. Lah apa kabar yang pada make serial key gratisan gitu. Tapi edan sih, ini laris banget emang Windows 7 ini. Dan untuk logonya masih ngebawa desain Windows Flag ala logo dari Windows XP. Hanya aja nih lingkaran biru yang dipakai di logo Windows Vista telah dihilangkan cuy. Oke cuy, kita berlanjut ke logo yang nomor 10 yang dipakai pada Microsoft Windows 8 pada tahun 2012. Itu waktu itu aku baru lulus SD kali ya. Fokus utama dari Windows 8 adalah meninggalkan tema Windows Aero dan memperkenalkan desain Metro sebagai user interface-nya cuy. Dan bukannya mendapat pujian cuy, tampilan baru ini malahan mendapat banyak kritikan ya kan dari para usernya. Karena user interface-nya tuh dirasa membingungkan bagi para usernya dan sulit dipelajari untuk pengguna mouse dan keyboard. Karena memang Windows 8 itu sebenarnya mau diimplementasikan di tablet gitu loh, karena pakai layar sentuh kan. Jadi buat mouse dan keyboard tuh rada susah. Puncaknya, start menu atau start button dihilangkan pada edisi kali ini cuy. Lanjut ke logonya ya. Karena perubahan logonya itu sangat frontal, Microsoft berupaya bikin logo yang lebih modern, klasik, dan sederhana. Mereka tuh udah nggak pakai Windows Flag lagi cuy. Karena Microsoft ingin menegaskan kalau Windows tuh jendela, bukan bendera jendela. 4 warna yang di jendela yang muncul sejak tahun 1992 pun diganti menjadi warna tunggal, yaitu warna biru muda. Bener-bener nih cuy, logo Windows 8 merupakan perubahan yang frontal. Tiba-tiba aja jadi biru aja gitu. Dan saya mau tambahin sedikit, karena memang Windows 8
itu termasuk Windows yang gagal menurut saya. Akhirnya Microsoft itu mengganti nama menjadi Windows 8.1 yang perubahannya itu cukup banyak ya, karena memang itu kan susah dipakai sama mouse keyboard. Akhirnya di Windows 8.1 dikasih logo Windows di bagian start menunya. Jadi tetap ada logo Windowsnya, karena memang di Windows 8 tuh nggak ada logo Windowsnya di start menunya. Itu aja sih dari Windows 8.1. Kita lanjut logo yang ke-11, yaitu Windows 10, yang mungkin kalian semua pakai juga nih Windows 10. Windows 10 tuh rilis pada tahun 2015, masih muda lah ya, sekarang 2021, sekitar 6 tahun kurang lah umurnya. Microsoft Edge diperkenalkan sebagai pengganti Internet Explorer yang merupakan browser bawaan Windows. Dan kabar gembiranya adalah kembalinya start menu atau start button yang mendapat sambutan positif dari para kritikus. Ya sebenarnya sih di Windows 8.1 udah muncul, tapi di Windows 10 tetap dimunculkan lagi gitu. Dan hasilnya menurut data dari starcounter.com, 78% dari PC desktop menggunakan sistem operasi dari Windows 10 cuy. Dan untuk logonya tuh nggak ada perubahan yang terlalu signifikan lah, masih sama logo yang dipakai dari Windows 8 cuy. Mungkin bedanya cuma di bagian warna. Windows 10 tuh logonya warnanya lebih biru tua ya dari Windows 8. Nah cuy, untuk penutupan nih, sebenarnya Microsoft Windows 10X itu udah dikembangkan pada tahun 2020. Jadi mungkin ya nggak ada perubahan yang terlalu signifikan atau gimana, kita nggak tahu ya. Tapi pas saya lihat logo dari Windows 10X, itu di bagian logo atau bagian jendelanya itu ada gradasinya. Dan kalau misalkan kita lihat logo Windows 10 itu kan lancip-lancip ujungnya. Nah di Windows 10X ini logonya itu kayak ada apa ya, sudutnya tuh nggak lancip lah gitu. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri saya belum tahu, karena memang ini masih project dari Microsoft Windows ya. Jadi kita tungguin aja nih Microsoft Windows 10X, apakah ada perkembangan yang terlalu signifikan, kita tunggu aja. Oke, jadi itu dia kilas balik dari logo Microsoft Windows dari masa ke masa ya. Jadi tau lah kalian gitu kan, dari kapan sih Microsoft Windows tuh ada gitu kan. Dan apakah kalian suka dengan konten seperti ini? Apakah kita akan mengulas balik logo-logo lainnya dari sistem operasi lainnya? Coba tulis di kolom komentar gitu kan. Ya semoga aja kalian suka ya. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.